Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya bikin salah satu cake yang enak banget seperti ini. Dan ini adalah brownies red velvet menggunakan cream cheese. Nah, ini enak banget, cara bikinnya juga sangat mudah. Misalkan nih teman-teman nggak punya mixer pun juga bisa bikin ini. Oke, buat yang udah penasaran, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Oke, ini dia bahan-bahannya. Saya akan bagi menjadi dua bahan, yaitu bahan A dan bahan B. Langsung aja kita ke bahan yang pertama dari bahan A. Di sini ada 250 gram cream cheese seperti ini ya, jadi saya beli jadi. Kemudian ada 60 gram gula pasir, boleh ditambah atau dikurangin. Selanjutnya ada 30 gram tepung terigu protein sedang atau sekitar 2 sendok makan. Setelah itu ada 1 butir telur utuh seperti ini. Nah, itu dia adalah bahan A-nya atau bahan cream cheese-nya, jadi ada 4 bahan. Gimana? Sangat mudah sekali kan? Langsung aja kita ke cara membuatnya. Oke, untuk menghaluskan krimnya ini, saya akan menggunakan chopper Mitsubishi CH100 seperti ini. Saya pakai jar yang besarnya, kemudian blade-nya ini kalau jar yang besar ada 2. Langsung aja kita masukkan cream cheese-nya ke dalam jarnya, kemudian kita tambahkan gula pasir, kemudian kita tutup. Langsung aja kita akan pasang mesinnya di bagian atas sini. Sangat mudah sekali nih cara pakainya. Kemudian di sini tinggal kita tekan-tekan aja bagian atasnya, tekan lepas, kita akan aduk sampai dia mulai mengembang dan mulai lembut nanti kelihatannya. Kalau misalkan teman-teman nggak punya chopper, bisa menggunakan mixer, atau misal pun nggak menggunakan mixer, bisa juga menggunakan whisker. Nah, kalau udah seperti ini nih, ini udah mulai lembut. Kemudian bisa kita angkat dulu, kita berhenti dulu untuk mengaduknya. Kemudian kita tambahkan bahan berikutnya, yaitu 1 butir telur utuh. Nah, setelah 1 butir telur utuhnya kita masukkan, kita bisa aduk lagi seperti ini sampai dia mulai tercampur rata semuanya. Kemudian kita akan tambahkan bahan berikutnya, yaitu tepung terigu protein sedang. Kita akan aduk sampai tepungnya rata, semuanya tercampur rata ya. Nah, kalau udah seperti ini, bisa kita lihat bagian dalamnya. Jadi dia mulai mengembang, terus teksturnya itu lembut seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini cream cheese-nya akan kita sisihkan terlebih dulu. Kemudian kita lanjut untuk ke bahan B-nya. Langsung aja kita ke bahan yang pertama untuk bahan B-nya. Nah, yang pertama di sini ada 200 gram DCC. Ini saya menggunakan full DCC ya. Kemudian ada 150 gram gula pasir, boleh ditambah, boleh dikurangin. Lalu ada 2 butir telur utuh, 60 ml minyak. Ini minyak sayur yang biasanya kita buat masak itu. Selanjutnya ada 90 margarin. Kalau misalkan margarinnya mau dirubah menjadi butter juga boleh. Lalu ada 150 gram tepung terigu protein sedang atau segitiga biru. Selanjutnya ada 1,5 sendok teh pewarna merah. Nah, kebetulan ini saya menggunakan pewarna yang red velvet. Oke, itu dia bahan-bahannya. Langsung aja kita ke cara membuatnya. Langkah yang pertama untuk bahan B ini, kita akan lelehkan dulu DCC dan margarinnya. Kalau misalkan margarin ini mau diganti dengan butter juga boleh. Dia akan lebih lembut lagi. Nah, untuk melelehkan kedua bahan ini boleh ditim atau langsung seperti ini, langsung ke api juga boleh. Tapi pastikan jangan sampai semuanya leleh. Kita nyalain api yang paling kecil. Kemudian kalau udah seperti ini nih, kurang lebih sekitar 60%-an, ini udah meleleh, matikan api. Lalu kita aduk terus sampai dia benar-benar meleleh semuanya. Kalau udah, bisa langsung kita masukkan minyak yang udah kita siapin tadi. Kita aduk rata semuanya ketiga bahan ini, terus aja kita aduk rata. Nanti dia hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini coklatnya akan kita sisihkan terlebih dulu. Kita akan lanjut untuk mengolah bahan yang lainnya. Yang pertama kita siapin wadah, kemudian ini wadahnya akan kita campurkan nih dari gula pasirnya yang pertama ditambah dengan telur utuhnya.
Kemudian kedua bahan ini yaitu gula dan telur kita akan aduk sampai gulanya kelihatan mulai larut. Nah, untuk mengaduknya nggak perlu terlalu ngoyo ya, nggak perlu terlalu cepat. Kita aduk aja sampai dia mulai kelihatan larut gitu. Pastinya akan susah karena kita tidak menggunakan gula halus atau misalnya ini gulanya nggak kita blender dulu. Nggak apa-apa, nggak masalah, nanti akan tetap shiny seperti yang di depan tadi kan, kelihatan. Nah, kalau udah selesai seperti ini, kira-kira udah mulai larut lah ya untuk gulanya, meskipun masih kelihatan kan. Nah, baru kita masukkan campuran DCC, margarin, dan minyak yang udah kita lelehkan tadi. Nggak perlu nunggu dingin, tapi kalau udah hangat, jangan panas ya, tapi waktu hangat seperti ini. Ini juga membantu untuk melarutkan gulanya, jadi gulanya itu akan larut kalau misalnya kena coklat yang hangat kayak gini. Ingat ya teman-teman, jangan sampai coklatnya ini panas. Kalau misalnya panas, dia akan membuat telurnya mateng. Kita nggak pengen kan telurnya mateng duluan. Oke, kalau udah tercampur rata semuanya, baru nih kita tambahkan pewarna makanan warna merah. Nah, kebetulan yang saya gunakan ini langsung warnanya red velvet kayak gitu. Saya tambahkan di sini tadi ada yang tumpah ya sedikit, jadi ini kurang lebih sekitar 1,5 sendok teh. Ini pas banget sih menurut saya, warnanya merahnya juga keluar dan dia juga nggak terlalu merah karena kita campur dengan coklatnya. Oke, kalau udah tercampur, kita masukkan tepung terigu protein sedang. Jangan lupa di sini diayak terlebih dulu. Tujuannya diayak adalah supaya tidak ada bahan kering yang bergerindil. Nanti kalau bahan keringnya bergerindil, kita akan susah untuk mengaduknya. Nah, setelah mencampur tepungnya, adonannya akan terlihat berat ya, tapi memang sih dia akan terlihat sangat kental seperti ini. Kita aduk rata aja semua tepungnya ini sampai dia tercampur. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, benar-benar kental banget ini. Kalau udah seperti ini, kita akan masukkan ke dalam loyang. Loyang yang saya gunakan di sini ukurannya adalah 20 x 20 cm. Kemudian bagian bawahnya saya akan alasin dengan baking paper seperti ini. Pastikan dialasin aja ya supaya nanti lebih mudah untuk melepasnya. Nah, sisakan sedikit adonan. Ini saya terlalu banyak adonan yang saya sisakan. Jadi sisainnya sekitar 1-2 sendok makan. Kita sisain untuk bikin motif di atasnya nanti. Kalau udah kita sisain, langsung nih tambahin cream cheese yang udah kita bikin tadi di bagian atasnya. Kemudian langsung timpa dengan bahan B yang udah kita sisain tadi. Ini bahan B-nya terlalu banyak ya saya simpannya. Jadi ambil aja langsung sekitar 1-2 sendok makan. Itu bisa mempercantik, bisa kelihatan nih putih bagian atasnya. Nah, kalau udah seperti ini, udah selesai kan kita bentuk tadi garis-garis, berarti ini udah siap untuk kita panggang. Kita akan oven di suhu 170 derajat Celcius selama kurang lebih 40-50 menit atau sesuaikan aja hingga matang menggunakan api atas bawah. Dan yang paling penting, pastikan ovennya udah dipanasin dulu selama kurang lebih 15-20 menit atau sampai suhu di dalam oven ini stabil. Nanti biar kuenya itu mengembang jadi dia nggak bantat. Nah, kelihatan kan bagian atasnya itu shiny banget. Jadi ini saya panggang di suhu 170 derajat Celcius selama 50 menit. Kalau udah selesai, ini bisa kita angkat, lalu kita sisihkan terlebih dulu. Karena emang saya kurang sabar nih untuk nunggu dingin, ini pas panas-panas kayak gini langsung aja saya keluarin. Kalau misalnya pakai baking paper, teman-teman bisa langsung keluarin seperti ini dan caranya sangat mudah sekali. Tinggal kita tarik aja bagian sampingnya seperti ini, langsung tinggal dikeluarin. Iya. Nah, kalau udah seperti ini bisa kita iris aja. Untuk mengirisnya di sini seperti biasa saya akan bagi dua di bagian tengah dulu, kemudian saya bagi dua lagi untuk bagian sisi-sisinya ini. Lalu saya bagi dua lagi tengahnya, setelah diiris saya bagi dua lagi, bagi dua lagi, bagi dua lagi. Nah, untuk satu adonan 20 x 20 ini kira-kira jadi 16 kotak irisan kayak gini. Nah, kalau udah selesai ini bisa kita angkat, kemudian bisa kita sajikan. Nah, kalau misalnya masih panas dia akan kelihatan agak lembek-lembek kayak gini. Nah, kalau kayak gini kita biarin aja selama dia nggak yang meleleh banget gitu. Kita biarin aja, nanti kalau udah dingin pasti dia ngeset. Ini rasanya enak banget, teman-teman bakalan ketagihan. Ini manis, gurihnya juga terasa enak sekali.
Oke, segitu dulu untuk kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain brownies red velvet cream cheese ini di rumah. Ini sangat enak banget. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya, siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya karena bikinnya sangat mudah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.